Hai fan Real Madrid Indonesia. Kali ini Real Madrid TV akan mengadakan giveaway jersey di setiap hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Prediksi Real Madrid versus Villarreal. Real Madrid akan menjamu Villarreal di Santiago Bernabeu pada pekan ke-28 La Liga 2022-2023. Pertandingan Liga Spanyol antara Real Madrid versus Villarreal ini akan live Minggu 9 April 2023 jam 2 waktu Indonesia Barat. Madrid sedang ganas-ganasnya. Madrid memenangi 2 laga terakhirnya di semua kompetisi, mencetak total 10 gol dalam tanpa kebobolan. Dalam 2 laga itu, Karim Benzema selalu mencetak hat-trick untuk Madrid. Hat-trick pertama diciptakannya untuk membantu Madrid menang 6-0 atas Real Valladolid di Santiago Bernabeu. Setelah itu, hat-tricknya membantu Madrid menang 4-0 atas Barcelona pada leg kedua semifinal Copa del Rey yang membuat mereka lolos ke final dengan agregat 4-1. Laga berikutnya melawan Villarreal tidak bisa dibilang mudah, sebab Villarreal tak terkalahkan dalam 5 laga terakhirnya di La Liga. Mereka menang 2-1 atas Getafe, 2-0 atas Almeria, imbang 1-1 dengan Real Betis. Musim ini Madrid sudah 2 kali berjumpa dengan Villarreal, 2 laga itu semuanya dimainkan di kandang Villarreal, hasilnya adalah sekali kalah dan sekali menang. Di pekan ke-16 Madrid kalah 1-2. 2 gol Villarreal dicetak oleh Yeremy Pino dan Gerard Moreno atau penalti, sedangkan 1 gol Madrid diciptakan oleh Karim Benzema dari penalti. Madrid kemudian membalasnya di babak 16 besar Copa del Rey dengan mengalahkan Villarreal 3-2. Prediksi Real Madrid versus Villarreal akan dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 3-0, gol akan dicetak oleh Benzema dan Asensio. Benzema, Modric, dan Kroos diyakini bertahan di Real Madrid. Juru taktik Real Madrid Carlo Ancelotti yakin Karim Benzema, Luka Modric, dan Toni Kroos akan tetap membela Los Blancos musim depan. 3 pemain itu akan habis masa kontraknya pada akhir musim ini dan Ancelotti mengkonfirmasi bahwa Modric dan Kroos bertemu dengan perwakilan klub Spanyol itu untuk membahas masa depan mereka. Benzema bergabung ke Real dari Lyon pada 2009 dan Modric dipinang dari Tottenham pada 2012. Kedua pemain membantu Madrid memenangi 5 gelar Liga Champions dan sederet trofi lainnya. Sedangkan Kroos bergabung ke Madrid dari Bayern Munich pada 2014, kemudian merasakan 4 kemenangan Liga Champions bersama Real. Ketika ditanya soal Kroos dan Modric, Ancelotti mengatakan dia yakin akan ada solusi. Ada kemajuan karena mereka sedang membahasnya. Saya rasa pada akhirnya mereka akan mencari solusi, ada kemajuan, kata Ancelotti dikutip AFP. Sang pelatih juga berpikiran bahwa Benzema yang mencetak hat-trick pada kemenangan besar 4-0 atas Barcelona pada semifinal Copa del Rey akan bertahan bersama Madrid. Saya rasa 3 pemain itu akan bertahan, kata Ancelotti. Tapi kami harus memikirkan suatu hari mereka akan berhenti juga karena selain mereka memiliki keunikan, sesuatu akan harus berganti. Kami harus memikirkan masa depan klub ini dengan jajaran yang berbeda, bukan dengan cara kami bermain dengan Kroos dan Modric, ungkapnya. AC Milan terang-terangan ingin pemain buangan Real Madrid bertahan. AC Milan sangat ingin mempermanenkan status Brahim Diaz dari pinjaman ke hak milik dari Real Madrid akhir musim nanti. Kebersamaan Brahim Diaz dan AC Milan berpeluang bertambah panjang. Juara bertahan Serie A itu berencana untuk mempermanenkan sang pemain dari Real Madrid. Pada tahun 2020 kemarin, Diaz pindah ke San Siro. Ia dipinjam AC Milan dari Real Madrid setelah ia tidak mendapatkan tempat di skuad Los Blancos. Setahun setelahnya, Milan memperpanjang masa peminjaman Diaz. Mereka meminjam sang pemuda selama 2 musim hingga musim panas 2023 nanti. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Milan tidak rela memulangkan Diaz ke Madrid akhir musim nanti. Mereka berencana untuk mempermanenkan sang pemuda di musim panas. Laporan tersebut mengklaim bahwa AC Milan tidak ingin berpisah dengan Diaz di musim panas nanti. Stefano Pioli sangat menyukai sang playmaker. Ia menilai Diaz sudah menjadi nyawa dari permainan Rossoneri saat ini. Itulah mengapa Pioli meminta manajemen Milan untuk mempermanenkan jasa Diaz di musim panas nanti. Keinginan Stefano Pioli pun disikapi dengan baik oleh jajaran
jajaran manajemen AC Milan yang juga memang ingin memenahan Brahim Diaz agar tetap bertahan. Brahim Diaz melakukannya dengan sangat baik di sini. Kami ingin bertemu dengan Real Madrid dan negosiasi, kata Direktur AC Milan. Tertarik boyong Reece James, Real Madrid goda Chelsea dengan mahar triliunan. Raksasa Liga Spanyol Real Madrid tak menyembunyikan ketertarikannya dengan Reece James dan siap menggoda Chelsea dengan tawaran fantastis. Dilansir dari Football Insider, tim asal ibu kota Spanyol tersebut siap menawarkan mahar sebesar 90 juta pound sterling atau 1,6 triliun rupiah untuk pemain berusia 23 tahun itu. Tawaran sebesar ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, Real Madrid sudah naksir dengan kemampuan sang pemain sejak musim lalu. Pada musim lalu, pemandu bakat tim berjuluk Los Blancos itu dibuat terkesima dengan penampilan sang pemain saat Real Madrid dan Chelsea bertemu. Dalam dua pertemuan di babak perempat final Liga Champions 2021-2022 itu, Reece James mampu membuat Vinicius Junior yang tengah on fire mati kutu. Bahkan Vinicius Junior mengakui bahwa Reece James adalah lawan terberatnya selama berkarir, yang membuat hasrat Real Madrid kian menggebu-gebu untuk memboyongnya dari Chelsea. Menyadari ketertarikan dari Spanyol itu, Chelsea lewat rezim barunya konsorsium Todd Boehly langsung memagari bintangnya itu dengan kontrak jangka panjang. Meski sudah dipagari kontrak baru, Real Madrid tak mundur begitu saja dan siap menggoda Chelsea dengan tawaran 1,6 triliun rupiah. Tawaran itu dilepaskan karena Real Madrid melihat kondisi Chelsea yang dipaksa harus menjual pemain usai berbelanja besar di dua bursa transfer terakhir.